Pernah ngerasa nggak sih pikiran kita tuh kayak jalan sendiri? Kayak ada autopilot yang bikin kita ngulangin kebiasaan yang sebenarnya pengen kita stop. Atau ya itu, nunda-nunda terus. Padahal kita tahu itu penting banget. Nah, ternyata kita semua punya autopilot itu. Dan kabar baiknya, kita bisa loh belajar buat memprogram ulang si autopilot ini. Halo kawan-kawan Prodi PSUGK. Di sini kita bakal bareng-bareng ngebongkar cara kerja pikiran kita. Dan yang lebih penting lagi, gimana caranya kita bisa ambil alih kendali buat jadi versi diri kita yang jauh lebih unggul. Ini dia agenda kita hari ini. Kita mulai dari kenalan dulu sama dua sistem di pikiran kita. Terus kita masuk ke intinya, gimana caranya kita bisa mengupgrade sistem otomatis kita pakai teknik-teknik yang praktis. Nanti kita lihat juga studi kasusnya, dan di akhir, gimana caranya merancang respons otomatis yang kita mau. Oke, kita mulai ya. Menurut seorang peraih Nobel, Daniel Kahneman, pikiran kita itu punya dua mode operasi yang beda banget. Biar gampang, kita sebut aja sang pilot dan sang autopilot. Nah, di satu sisi ada sistem satu, si autopilot. Dia ini super cepat, otomatis, intuitif, dan seringkali emosional. Inilah yang bikin kita langsung tahu 2 tambah 2 itu 4, atau nyetir mobil di jalan yang biasa tanpa mikir. Di sisi lain, ada sistem 2, si pilot. Dia ini lambat, butuh fokus, penuh pertimbangan, dan logis. Sistem inilah yang kita pakai pas lagi ngerjain soal ujian yang rumit. Dan coba deh, lihat grafiknya. Bedanya jauh banget kan? Sistem satu itu kerjanya cepet banget, tapi usahanya minim, effortless. Sementara sistem 2, dia lambat tapi butuh energi mental yang luar biasa besar. Keduanya penting, tapi disinilah seringnya konflik di dalam diri kita itu dimulai. Nah, ini nih pertanyaan krusialnya. Kalau kita punya si pilot yang logis dan keren, kenapa seringnya justru si autopilot yang seolah-olah ngebajak kemudi? Kenapa niat baik buat ngerjain tugas sering banget kalah sama dorongan buat scroll media sosial? Yuk, kita selidiki bareng-bareng. Ternyata, ada 3 biang kerok utamanya kenapa si pilot kita ini sering nyerah. Pertama, otak kita tuh pada dasarnya males. Dia lebih suka jalan pintas yang udah biasa dan gampang. Kedua, energi mental kita itu kayak baterai HP. Kalau udah capek atau lapar, baterainya low bat dan kendali logika pun melemah. Dan yang ketiga, pas kita lagi panik atau merasa terancam, respon fight or flight-nya si autopilot bakal ngambil alih sepenuhnya. Kenapa? Karena logika itu terlalu lambat buat nyelamatin kita. Oke, sampai di sini kita udah kayak dokter yang berhasil mendiagnosis masalah. Kita tahu ada 2 sistem, dan kita tahu kenapa sistem otomatis sering menang. Sekarang kita ganti topi. Bukan lagi jadi dokter, tapi jadi insinyur. Kita beralih dari sekedar memahami ke gimana caranya kita bisa memperbaikinya secara aktif. Kutipan ini ngejelasin semuanya dengan pas banget. Kalau Kahneman itu ibarat ngasih kita peta pikiran kita, maka Neuro-Linguistic Programming atau NLP itu ngasih kita peralatannya buat memodifikasi mesin di pikiran kita. Jadi kita nggak lagi cuma ngamatin, kita mulai bertindak. Jadi, apa sih sebetulnya NLP itu? Gampangnya gini, NLP itu adalah kumpulan teknik buat ngehack atau memprogram ulang pola-pola otomatis yang ada di pikiran bawah sadar kita, yaitu si sistem satu tadi. Tujuannya apa? Supaya kita bisa dapat hasil yang kita mau secara otomatis dan konsisten. Ini adalah cara buat mencerdaskan intuisi kita. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Anggap aja ini kayak kotak peralatan mental buat kalian. Kita bakal lihat 5 alat utama yang bisa kalian pakai buat bikin sistem satu itu kerja untuk kalian, bukan melawan kalian. Ada 5 teknik utama yang bakal kita bedah. Reframing, anchoring, manipulasi submodalitas, switch pattern, dan modeling. Namanya mungkin kedengeran teknis, tapi tenang, konsepnya gampang banget dipraktekin. Yuk kita mulai dari yang pertama. Pertama, reframing. Ini adalah seni mengubah bingkai atau makna dari sebuah cerita di kepala kita. Misalnya, sistem satu kita secara otomatis melihat kegagalan itu sebagai bencana, dan langsung muncul rasa takut. Nah, dengan reframing, kita bisa ajari dia cerita baru. Gagal itu bukan akhir dunia, tapi sebuah umpan balik yang berharga. Saat maknanya berubah, respon emosi kita bakal otomatis ikut berubah. Keren kan? Kedua, anchoring. Sistem satu kita itu belajar lewat asosiasi. Nah, teknik ini adalah tentang menciptakan asosiasi baru secara sengaja. Coba deh, bayangin satu momen di mana kalian merasa paling fokus dan percaya diri. Rasain banget perasaannya. Nah, di puncak perasaan itu, lakukan gerakan fisik yang unik. Misalnya, tekan ujung ibu jari dan telunjuk. Ulangi beberapa kali. Nanti, gerakan simpel itu bakal jadi semacam tombol pemicu instan buat manggil rasa fokus kapanpun kalian butuh.
Ketiga, manipulasi submodalitas. Anggap aja setiap memori di kepala kita itu kayak sebuah film. Film itu punya gambar, suara, warna, dan bahkan volume. Kalau ada film dari memori buruk yang terus-terusan keputar dan ganggu kita bisa jadi editornya. Bayangin gambar yang menakutkan itu sekarang kita bikin jadi kecil dan hitam putih. Terus kecilin volumenya sampai nggak kedengeran. Dengan mengubah properti filmnya, kita bisa menetralkan dampak emosionalnya. Keempat adalah swish pattern. Ini teknik visualisasi kilat buat nimpa kebiasaan jelek. Caranya, bayangin dulu gambar pemicu kebiasaan buruk itu. Lalu, secepat kilat, swish, ganti gambar itu sama gambaran diri ideal kalian yang penuh semangat. Kuncinya itu di kecepatan. Dengan diulang-ulang, kalian itu secara harfiah lagi ngebangun jalan tol saras baru di otak. Bikin sistem satu otomatis milih jalur yang lebih baik. Terakhir, modeling. Ini bukan sekedar niru gayanya ya, ini jauh lebih dalam. Ini tentang jadi hacker etis yang membedah dan menginstal software mental dari orang-orang yang kita kagumi. Bukan cuma meniru apa yang mereka lakukan, tapi mengadopsi cara mereka berpikir, sistem kepercayaan mereka, sampai pola keunggulan itu terinstal secara otomatis di sistem satu kita. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang kita coba praktek. Gimana caranya kita bisa pakai salah satu teknik ini buat ngelawan musuh bebuyutan kita semua, terutama mahasiswa? Rasa malas? Ini dia tantangannya. Kebayangkan situasinya, kalian lihat tumpukan tugas di meja, dan jelop, otomatis rasa malas, rasa berat itu datang. Gimana caranya kita bisa mutus respons otomatis yang nggak enak ini? Pola otomatisnya udah jelas banget kan? Pemicunya adalah ngelihat tumpukan tugas. Respons otomatis dari sistem satu adalah perasaan nggak nyaman dan bisikan di kepala, nanti aja deh, masih ada waktu. Nah, intervensi kita bakal pakai jurus swish pattern yang tadi kita pelajarin buat ngehancurin pola ini. Gini nih cara pakainya, langkah per langkah. 1. Bayangin dengan jelas gambar tumpukan tugas yang bikin kalian malas. 2. Buat gambaran diri kalian yang keren banget, yang lagi ngerasa lega, bangga, dan sukses setelah tugasnya beres. 3. Dan ini kuncinya, lakukan swish. Buat gambar pertama mengecil dan menghilang, sementara gambar kedua meledak jadi besar dan cerah menggantikannya. Lakuin ini dengan super cepat. Swish, kurang dari 1 detik. Ulangi sekitar 5-7 kali buat benar-benar ngukir jalur saraf baru di otak kalian. Dan inilah inti dari semuanya kawan-kawan. Kalian nggak harus jadi korban dari program otomatis yang ada di kepala kalian. Dengan alat yang tepat, kalian bisa jadi arsiteknya. Kalian bisa merancang ulang respons otomatis yang mendukung semua tujuan dan impian kalian. Intinya, dengan memprogram sistem 1, kita mengubah perjuangan sadar yang melelahkan dari sistem 2 menjadi sebuah keunggulan bawah sadar yang berjalan otomatis di sistem 1. Inilah cara membuat perubahan positif jadi permanen dan gampang, dan akhirnya membebaskan energi mental kita buat mikirin hal-hal yang lebih besar. Jadi saya mau tinggalkan kalian dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Setelah tahu semua ini, kira-kira pola otomatis pertama apa yang akan kalian pilih untuk diprogram ulang?